Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ain Rizky dengan C2401221052 dari Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Pada kesempatan kali ini, aku akan sedikit menjelaskan terkait materi yang sudah aku pelajari dari mata kuliah Fisiologi Hewan Air. Soal yang pertama itu ada pengosongan isi lambung, yang kedua adalah pakan pencernaan secara in vivo dan juga in vitro. Nah, di sini aku akan menjelaskan dengan infografis yang sudah aku buat pada saat materi dari fisiologi hewan air itu sendiri. Seperti itu. Kita buka terlebih dahulu infografis yang sudah saya buat. Nah, di sini sudah ditampilkan soal infografis yang sudah aku buat. Materi yang pertama mungkin aku akan membahas dari pengukuran laju pengosongan isi lambung terlebih dahulu. Dari yang pertama kita akan membahas soal definisinya. Jadi apa sih yang dimaksud dari laju pengosongan isi lambung? Laju pengosongan isi lambung itu dapat diartikan proses yang menggambarkan kecepatan atau waktu yang dibutuhkan untuk mengosongkan isi lambung setelah mengkonsumsi makanan. Hal itu juga dikutip oleh Aslamsyah dan juga Fujaya pada tahun 2013. Lalu apa aja sih faktor yang mempengaruhi dari pengosongan isi lambung itu sendiri? Nah, pakan yang dikonsumsi dengan pakan yang berasal dari bahan yang membutuhkan waktu yang lebih lama untuk dicerna dibandingkan dengan pakan yang berasal dari hewan. Kemudian kualitas air budidaya juga itu mempengaruhi, seperti tekanan osmotik lambung yang meningkat dapat menyebabkan laju pengosongan lambung yang terbilang cepat. Pada penelitian Sianturi tahun 2018 itu terdapat studi kasus di mana terdapat perbedaan suhu pagi, siang ataupun malam, yang dimana angka menunjukkan 26,8 sampai 29,4 derajat Celcius merupakan suhu di pagi dan sore. Sedangkan di malam hari itu menunjukkan angka 25,4 derajat Celcius. Suhu itu berada dalam golongan baik, mempunyai nafsu makan yang baik, serta tidak mengurangi kegiatan dari salah satu ikan yang dikaji, yaitu ikan lele, seperti itu. Kemudian untuk perbandingan suhu dan perlakuan dalam penelitian Zaburi terdapat perbedaan yang teman-teman seperti yang bisa dilihat, maksudnya ada suhu-suhu yang berbeda dan dibandingkan ketika di pagi hari, di sore hari, dan juga di malam hari. Lalu apa sih hubungan bobot isi, bobot lambung, dan juga ISC-nya, atau ISC itu bisa disebut Index of Stomach Content, yang dimana hubungan antara bobot isi material, bobot lambung, dan nilai ISC memiliki keterkaitan, di mana variasi nilai yang diperoleh akan berpengaruh pada nilai ISC dan juga pada konsumsi makanan berat. Hal ini juga dikutip oleh penelitian Asrian et al. Pada tahun 2019. Seperti itu. Nah, hal itu juga adalah hal-hal yang saya pelajari dan aku pelajari pada saat mempelajari materi pengukuran ataupun pengosongan isi lambung. Kita masuk ke dalam materi yang kedua, teman-teman. Materi yang kedua itu membahas soal kecernaan pakan secara in vivo dan juga in vitro, yang dimana definisi daripada kecernaan pakan ataupun kecernaan itu merupakan proses penyederhanaan makanan melalui mekanisme secara fisika dan kimia.
Hal itu dikutip oleh Maudin Atol pada tahun 2017. Lalu untuk enzim yang mendominasi adalah protease, teman-teman. Protease itu bisa diartikan sebagai enzim yang berfungsi menghidrolisis protein menjadi peptida yang lebih kecil. Protease ini ditemukan dalam berbagai organ dan sistem tubuh seperti lambung, pankreas, dan usus, serta berperan penting dalam proses pencernaan protein dari makanan yang dikonsumsi. Hal itu juga dikutip oleh penelitian Fitriana 2022. Nah, selain itu juga protease ini memiliki fungsi yang dimana mereka itu bisa untuk menghidrolisis protein menjadi peptida yang lebih kecil, yang dimana hal itu juga nanti akan diserap oleh tubuh untuk digunakan sebagai nutrisi seperti itu. Lalu untuk beberapa kasus dalam protease itu sendiri, yang dimana protein itu tidak dapat dicerna secara normal seperti protein yang mana seperti di dalam makanan yang mengandung protein yang tidak dapat dicerna secara normal seperti itu. Nah, selain protease, ada juga nih teman-teman enzim-enzim yang berperan dalam proses pencernaan protein seperti amilase, lipase, dan juga laktase. Yang bisa didefinisikan secara singkat, amilase itu untuk menghidrolisis karbohidrat menjadi gula ataupun menjadi glukosa. Kemudian amilase yang mana ia menghidrolisis lemak menjadi asam dan glikol. Yang terakhir, ketase itu fungsinya untuk menghidrolisis laktosa menjadi glukosa dan juga galaktosa. Jadi pada dasarnya enzim-enzim ini memiliki fungsi yang spesifik dalam proses pencernaan dan memainkan peran penting dalam memastikan tubuh menerima nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan fungsi secara normal. Nah, masuk ke dalam materi berikutnya adalah membahas soal bahan emulsifikator, yang dimana bahan emulsifikator yang terbaik dalam mengemulsikan lemak itu adalah empedu yang dirasakan oleh itu memiliki peran penting dalam proses pencernaan makanan mengemulsikan lemak. Kualitas empedu yang baik dapat berpengaruh terhadap stabilitas emulsi sehingga menghasilkan emulsi yang lebih stabil dan lebih lama berlangsung seperti itu. Jadi pada dasarnya dalam mempelajari materi pemasangan isi lambung dan juga pencernaan itu cukup penting dan baik untuk memahami dan juga mengetahui hal-hal yang dibutuhkan untuk biota, salah satunya adalah ikan, dalam melakukan proses pertumbuhan menuju fase yang lebih dewasa seperti itu. Nah, untuk daftar pustaka itu ada yang sudah saya lampirkan, yang dimana teman-teman bisa meng-scan barcode yang sudah ada. Di situ adalah referensi yang saya gunakan untuk membuat infografis terkait pemasangan isi lambung dan juga pencernaan, yang dimana pada saat praktikum juga aku dibimbing oleh Kak Audi Anjani selama praktikum fisiologi hewan. Baik, untuk pemaparan soal infografis dari dua materi yang sudah saya sampaikan, harapannya teman-teman bisa memahami dan juga mengerti sepenting itu untuk mengetahui proses daripada pertumbuhan dan juga perkembangan dari ikan untuk menuju fase dewasa. Demikianlah
infografis ataupun micro teaching yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.